Kami selaku pengurus koperasi Hasil Sehat Bersama masyarakat Desa Singkong 1, dalam hal ini kami menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Singkong 1 terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Rendi Permataraya. Di sini kami sampaikan bahwa perusahaan PT Rendi Permataraya lahir dan mendapatkan izin pada tahun 2005 dan juga mendapatkan HGU tahun 2009 oleh Bupati Mandailing Natal. Tentu dalam hal ini kewajiban-kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan terkait izin yang diperoleh oleh perusahaan, seiring dengan izin yang dikeluarkan, seharusnya perusahaan sudah mengeluarkan kewajiban merealisasikan plasma minimal 20% daripada luas HGU yang dimiliki oleh PT Rendi Permataraya 3.741 hektar. Namun sampai hari ini perusahaan PT Rendi Permataraya sangat jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain seperti PT Alam yang di take overkan ke S3 dan juga PT Mal yang mereka mendapatkan izin dengan tahun yang sama, tetapi mereka sudah merealisasikan kewajiban mereka kepada masyarakat setempat. Ada apa dengan perusahaan PT Rendi Permataraya? Sampai hari ini, bahkan 18 tahun sudah perusahaan PT Rendi Permataraya sama sekali tidak ada memberikan baik itu secara kompensasi ataupun memberikan kewajiban mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa perusahaan ini membodoh-bodohi. Amarah masyarakat saat ini tidak lagi bisa dicegah dan bahkan masyarakat jenuh dan tidak sabar atas janji-janji yang diberikan oleh perusahaan, sehingga masyarakat menuntut dan terjadilah aksi yang sangat menyita perhatian dan juga menguras tenaga sampai 20 hari berada di depan perusahaan. Karena koperasi ini berdiri pada tahun 2010. Dari tahun 2010 koperasi sudah mulai melayangkan surat berbagai kepada pihak perusahaan dan juga kepada pemerintah. Dan dalam hal ini di tahun 2019 juga di sini kami menyurati pihak perusahaan agar apa yang menjadi kewajiban kami selaku masyarakat agar itu ditunaikan oleh pihak perusahaan. Namun sampai hari ini pihak perusahaan bungkam dan juga pemerintah dalam memfasilitatori bagaimana memediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sampai hari ini belum tercapai. Dengan itu kami dari selaku masyarakat dan pengurus koperasi dalam hal ini akan kami menunjukkan dokumen-dokumen penting bahwa koperasi sudah berbuat semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan itu surat yang pertama kami layangkan itu pada tanggal 2 Agustus 2019 kepada pihak perusahaan agar pihak perusahaan tahu tentang kewajiban mereka. Namun pihak perusahaan bungkam dan merasa mereka tidak punya kewajiban atas merealisasikan plasma. Dan di tahun 2020 pada tanggal 1 Maret kami menyurati pihak perusahaan lagi untuk kedua kalinya untuk mengingatkan kembali bahwa hak kami ada di dalam luasan HGU perusahaan PT Rendi Permataraya. Namun sampai saat ini perusahaan tetap bungkam. Dalam hal ini kami menyurati Bupati Mandailing Natal untuk dapat menyelesaikan konflik ini, untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan apa yang menjadi hak kami. Dengan itu Bupati Mandailing Natal memberi jawaban kepada masyarakat untuk menindaklanjuti surat Kepala Desa Singkong 1 Kecamatan Muartang Gadis tanggal 20 Agustus 2001 perihal mohon dicabut izin usaha perkebunan atau IUP PT Rendi Permataraya Desa Pasar 1 Singkong Kecamatan Muartang Gadis, yaitu pada Jumat 15 Oktober 2021. Namun dalam hal ini perusahaan tetap bersekufu dan pemerintah dalam hal ini belum memberikan kebijakan, ketegasan
terhadap pihak perusahaan. Karena kami tahu di masa era Jokowi tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada perusahaan satu pun yang mengelak daripada kewajiban selaku kita negara hukum. Dengan itu kami atas nama pengurus koperasi hasil riset bersama dan masyarakat memberikan pernyataan sikap terhadap hal ini, bahwa kami meminta kepada pihak perusahaan ada beberapa hal. Yang pertama, kami meminta pembangunan kebun plasma masyarakat minimal 20% dari luas HGU. Dua, kami meminta lahan plasma tersebut walaupun tidak sepenuhnya dari dalam HGU, 50% dari dalam izin HGU dan 50% lagi dari luar izin HGU, tetapi dalam wilayah Kecamatan Muaratan Gadis. Tiga, lahan plasma di luar izin HGU tidak ditemukan atau tidak dapat dibebaskan dalam jangka waktu 3 bulan atau paling lambat 6 bulan setelah tawaran kami ini diterima, maka pihak perusahaan harus memberikannya dalam HGU keseluruhannya. Kami bisa tunjukkan surat dari pernyataan sikap daripada masyarakat ditandatangani oleh pengurus, kepala desa, dan ketua BPD. Atas kekecewaan masyarakat terhadap pihak perusahaan dan juga terhadap lembaga-lembaga yang bisa menangani atau menengahi permasalahan ini, maka masyarakat mengambil sikap untuk mengadakan aksi damai pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Dalam hal ini diadakan mediasi antara KUD hasil riset bersama dengan manajemen kebun PT Rendi Permata Raya. Dalam hal itu yang dihadiri ataupun yang ikut dalam mediasi itu adalah pengurus koperasi PT Rendi dan diketuai oleh dari pihak kepolisian. Dan sini dapat kami tunjukkan beberapa mediasi yang sudah dilakukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat yang ditandatangani bersama pada aksi jilid pertama. Namun mediasi ini seakan-akan tidak berharga, tidak ada arti bagi PT Rendi Permata Raya. Tidak ada tindak lanjut dalam hal ini. Yang kami minta kepada pihak perusahaan, apa yang menjadi hak dan kewajiban kami, apa yang menjadi tuntutan kami sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan yang beroperasi di satu wilayah, apabila mereka mendapatkan izin IUP atau IUB ataupun menerima HGU, seharusnya perusahaan PT Rendi Permata Raya sudah mengeluarkan plasma 3 tahun setelah terbitnya HGU di 2009. Seharusnya 2010 sampai hari ini kami sudah bisa menikmati hasil daripada kekayaan alam kami yang diberikan kepada PT Rendi Permata Raya. Namun sampai tanggal 20 Maret 2023 itu tidak terrealisasi. Maka kembali kami mengadakan aksi kepada PT Rendi Permata Raya sampai 20 hari. Tanggal 8 April 2023 kami membubarkan diri karena ada sinyal dari pemerintah untuk bernegosiasi di Medan. Namun ketika negosiasi itu dilaksanakan pada tanggal 10 semalam, tidak mendapatkan keputusan atau kepastian baik dari pihak perusahaan maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dalam hal itu tuntutan kami ada ketidaksepahaman dengan pihak perusahaan. Yang kami menuntut harus dari dalam HGU, pihak perusahaan memberikan dari luar HGU. Karena tidak ada tanah di wilayah Muaratan Gadis, maka dengan itu mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada PT Rendi Permata Raya. Karena sehubungan, karena kelalaian mereka, seharusnya 18 tahun yang lalu ini seharusnya sudah terbangun plasma kami dan masyarakat sudah dapat menikmati apa yang menjadi hak-hak mereka di dalam PT Rendi Permata Raya. Sudah hampir 3 hari kami di Kota Medan ini untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan mengatakan owner
pemilik modal tidak berada di tempat di luar negeri, menunggu kepastian ini sampai hari ini. Karena masyarakat menunggu hadiah lebaran atas negosiasi hari ini di Desa Singkong 1, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mering Natal. Harapan mereka dengan nantinya kami kembali pulang, mereka menerima suatu keputusan yang puas sesuai dengan tuntutan masyarakat itu tersebut. Dengan itu kami berharap kepada pemerintah dan juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Apa bedanya PT Rendi dengan perusahaan yang lain? Kenapa perusahaan PT Rendi begitu bandel? Kenapa pemerintah begitu enggan untuk melaksanakan ketegasan dan kebijaksanaan terhadap PT Rendi Permataraya? Ini yang perlu kita herankan terhadap sikap yang dilakukan oleh setiap pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena kami adalah rakyat Indonesia, bahwa segala sesuatu, air, bumi dan udara dikuasai oleh pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan itu, apabila negosiasi, kepastian ataupun keputusan tidak kami dapatkan, maka 7 Lebaran kami akan langsung masuk ke perusahaan, memploting lahan sendiri untuk bagian kami, plasma di perusahaan PT Rendi Permataraya. Karena ini sudah sangat berlarut-larut, tidak ada penyelesaiannya, mulai dari pemerintahan Amru Daulay, pemerintahan Dahlan, bahkan sampai pemerintahan hari ini, yaitu Jakfar Sukhairi Atika. Sudah halayaknya lah masyarakat Desa Singkong 1 itu diberikan haknya, dan tidak memungkinkan hak kami itu berada di luar wilayah desa itu, seperti lebih kurang 170 km jauh jarak yang akan diberikan, tidak efektif dan akan menimbulkan masalah baru. Dengan itu harapan kami, pihak perusahaan harus berbesar hati dan harus membuka diri agar memberikan hak-hak kami dari perusahaan, yaitu minimal 20%. Kami mau mengalah sebagian daripada 20% itu, artinya 50%, 300 atau 350 di dalam HGU dan 300 sisanya di luar HGU tapi di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis. Inilah harapan kami. Semoga di bulan suci Ramadan ini diberikan keberkahan dan kemudahan. Apa yang menjadi menyita perhatian kita dan juga menguras daripada pikiran tenaga masyarakat yang berjuang menginap bermalam di perusahaan jangan terulang kembali. Tetapi apabila ini semua tidak ada keputusan dan kepastian, maka akan terjadi aksi besar-besaran, bahkan masa yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, itu yang bisa kami dapat sampaikan. Dan semoga seluruh pihak yang kira-kira bisa memberikan penyelesaian dalam hal ini dapat menyelesaikan dan dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada kami, sehingga nanti apa yang jadi tuntutan masyarakat dan apa yang jadi harapan masyarakat kepada negara ini dapat kami dapatkan dari PT Rendi Permataraya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan, dan apabila ada penyampaian tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Wahyudi Hasatan Nasution, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Medaeng Natal dan juga anggota DPRD Kabupaten Medaeng Natal dari daerah pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Natal, Batan, Sinunukan, dan Muara Batang Gadis. Menyikapi dan melihat persoalan yang terjadi hari ini antara PT Rendi Permataraya dengan masyarakat Desa Singkong 1, Kecamatan Batang Gadis yang tergabung dalam wadah koperasi hasil sawit bersama. Kita melihat perjuangan ini sudah sangat panjang, di mana masyarakat Singkong 1 yang tergabung dalam wadah koperasi sudah sekian lama menuntut haknya kepada PT Rendi Permataraya, hampir 18 tahun. Di mana kita lihat PT Rendi Permataraya ini mengantongi izin lokasi dan IUP
dari pemerintah Kabupaten Medan Natal pada tahun 2005 dan juga sudah memperoleh SK HGU pada tahun 2009 dan juga sertifikat HGU pada tahun 2015. Seyogianya kita melihat di situ, di dalam ketentuan-ketentuan pemegang izin ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan, terutama membangun plasma bagi masyarakat sekitar dengan pola kemitraan. Itu sesuai dengan amanah Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 tahun 2002 sebagaimana yang diperbaharui dengan Permentan nomor 26 tahun 2007 dan diperbaharui lagi dalam Permentan 98 tahun 2013. Tapi yang sangat kita sayangkan, hari ini PT Rendi belum menunaikan kewajibannya kepada masyarakat. Kalau kita lihat, banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang berdekatan lokasinya dengan PT Rendi. Katakanlah PT Anugerah Langkat Makmur yang memperoleh izin di tahun yang sama. Begitu juga PT Madinah Agro Lestari yang memperoleh izin di tahun yang sama. Mereka mampu menerjemahkan Kepmentan dan Permentan itu sendiri. Mereka sudah keluarkan kewajibannya. 20% dari luas izin mereka dikeluarkan untuk plasma masyarakat desa sekitar. Tentu ini adalah sangat perjuangan yang panjang. Selaku anggota DPRD yang pernah ditugasi di Komisi 2 yang membidangi perikanan, perkebunan, dan kelautan. Kami pernah mendapat surat perintah tugas dari pimpinan DPRD Kabupaten Medan Natal untuk konsultasi terkait ini ke Dirjen Bun dan juga ke Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Di situ kita beberkan semua. Mereka terkejut. Kok masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya? Setelah kita beberkan semua, dan inilah menjadi dasar terbitnya surat dari Dirjen Bun yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Medan Natal yang menyatakan bahwasanya PT Rendi berkewajiban membangun plasma masyarakat. Tentu pengaturan lebih lanjut akan ditindaklanjuti oleh Bupati selaku pihak yang memberikan izin. Pada hari ini tentu kita melihat masalah ini makin besar. Sementara win-win solution belum kita temukan hari ini. Masyarakat diarahkan mencari lahan di luar izin. Mana lagi ada lahan di luar izin? Semua lahan hampir dibebani hak. Dan yang kedua, perusahaan tawarkan plasma masyarakat di luar Kecamatan Mortanggadis dalam wilayah Kabupaten Medan Natal. Dan ini sungguh tidak efektif. Pertama, tidak ada korelasi. Katakanlah nanti plasma yang ditetapkan di Kecamatan Linggabayu atau Kecamatan Natal lah. Tidak ada korelasi antara PT Rendi dengan Kecamatan Natal dan Kecamatan Linggabayu. Karena apa? Karena yang dipergunakan dalam setiap dokumen perizinan itu adalah tanda tangan kepala desa Singkong 1 dan juga nama desa Singkong 1. Itu yang pertama. Kalau itu tidak dipaksa, tidak akan efektif. Tidak mungkin masyarakat Singkong 1 berplasma ke Kecamatan Natal atau Linggabayu. Sementara mereka sendiri tidak ada plasma. Dan ini akan menimbulkan gejolak dan konflik baru. Jangan kita menyelesaikan satu masalah, tapi muncul masalah yang baru. Yang ketiga persoalan, ketika nanti hutang masyarakat lunas kepada pihak perbankan maupun apalis, tentu ini akan kembali kepada peserta plasma. Tak mungkinlah orang Singkong 1 mengurus plasma yang di Linggabayu atau Kecamatan Natal. Saya melihat tuntutan dari masyarakat ini sangat rasional dan sangat logis. Nah, di mana dalam tuntutan mereka? Pertama, mereka meminta pembangunan plasma itu minimal 20% dari luas izin, 50% dari dalam HGU dan 50% dari luar HGU, tapi berada di Kecamatan Mortanggadis. Itu sangat rasional. Rakyat sudah mau bergeser. Tentu maunya perusahaan pun harus bergeser juga. Dan sebagai anggota DPRD dan juga PDI Perjuangan dipercaya oleh masyarakat Singkong 1 sebagai pemenang pada pemilu 2019, saya mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal persoalan ini sampai selesai. Kalau tak selesai sampai hari ini, jangankan hari ini,
20 tahun ke depan ini tetap kita persoalkan. Karena ini menyangkut hak-hak normatif masyarakat. Dan ini harus kami kawal. DPRD selaku lembaga resmi sudah mengeluarkan semacam rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada PT Rendi. Tentunya ini akan kita kawal bagaimana supaya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Bagi kami, Rendi ini bukan hanya tidak patuh, tapi melakukan pembangkangan hukum. Tidak ada pengecualian bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Semua harus patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Apalagi di era pemerintahan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin ini. Kami percaya kalau pemerintah daerah tidak bisa bertindak secara tegas, kita akan laporkan ini kepada Kementerian Agraria dan BPN dan juga Dirjen Bun. Karena legalitas Rendi ini bukan hanya izin usaha perkebunan, tapi juga ada SKHGU dan juga ada sertifikat HGU. Kalau masalah kejanggalan, banyak yang kita temukan kejanggalan. Di dalam penerbitan SKHGU ada diktum yang dicantumkan di situ. Setelah terbit SKHGU ini, paling lambat 3 bulan harus terbit sertifikat HGU. Tapi yang kita lihat hari ini apa yang terjadi? SKHGU-nya 2009, sertifikat HGU-nya 2015. Ada apa ini? Jadi pada poin ini kita berharap perusahaan mau membuka diri karena ini adalah peraturan dan amanah undang-undang. Masyarakat sudah mau bergeser pada tuntutannya. Kalau sebelumnya mereka meminta lahan plasma itu 100% dari izin yang dikuasai atau diusahakan, masyarakat sudah mau mengalah 50% dari dalam dan 50% dari luar. Nah, tentu keinginan masyarakat yang mengalah ini harus disambut baik oleh pihak perusahaan. Karena pada prinsipnya pemerintah pun tempoh hari memberikan iup dan ilok ini kepada PT Rendi Permata Raya. Bagaimana PT Rendi Permata Raya bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Kalau ini tidak bisa diselesaikan dan PT Rendi tidak membuka diri, saya yakin konflik ini tidak akan berkesudahan. Karena sudah muncul bibit-bibit konflik si kapas. Hari ini masyarakatnya sudah menerima hasil dari plasma yang dibangun oleh PT Madinah Agrolestari mencapai 2-3 juta per bulan. Dan Singkuang 2 juga begitu. Sudah menikmati hasil dari PT Anugerah Kak Makmur yang baru-baru ini take over dengan PT Sawit Sukses Sejati dan juga ada PT Koperasi Pengembangan Usaha Sawit Unggul. Ini sudah menghasilkan. Hanya Singkuang 1 yang tidak mendapat apa-apa. Sementara lahan mereka digunakan menjadi izin lokasi, IUP, SKHGU dan HGU PT Rendi Permata Raya. Jadi apa manfaatnya kehadiran PT Rendi Permata Raya ini di Desa Singkuang 1? Jangan katakan ada pengecualian membangun plasma. Tidak ada pengecualian. Kenapa PT MAL, PT Alam mampu menerjemahkan Permentan Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 dan Permentan nomor 26 2007? Kenapa Rendi tidak mampu menerjemahkan itu? Jadi harapan kami bersama, marilah sama-sama membuka diri. Rakyat pada hari ini sudah mau mengalah. Harusnya pihak perusahaan pun juga harus mau bermurah hati supaya terdapat titik temu sehingga perusahaan dan masyarakat bisa tumbuh berkembang dan bersama, dan kehadiran perusahaan ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.